Siap, Pak Ketua, Pak Nurul, Masya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, nggih, Bapak Ibu Sedoyo. Alhamdulillah saya posisi masih di Solo ini, Pak Nurul, Pak Ketua, menunggu ini ada MOU dengan Rektor UNS. Nggih, baik. Alhamdulillah, tadi sharing dari Pak Andi luar biasa terkait AI. Dan di awal tadi yang disampaikan oleh Prof. Indrajit, gitu. Memang AI itu sumbernya, trainingnya itu dari big data. Nah, big data kan menjadi kunci ya. Ini saya hanya sharing aja ya, Pak Nurul ya, Pak Rangga, mengingat waktu ya. Jadi saya lebih ke sharing garis besar, tapi nanti langsung titik-titik ke semuanya. Baik, Langsung sebentar. dicoba Mas, langsung juga aplikasinya. Ah, itu gregetnya Jadi itu. big data itu sangat sangat luar biasa. Memang tadi disampaikan oleh Prof. Indrajit. Contoh ini saya juga sedang saat ini ya sedang memproses mendownload kampusnya Pak Nurul Ya nggak apa-apa karena Mas Nurul ada di kampusnya. ya dari Universitas Jenderal Sudirman gitu, Unsud gitu Pak Nurul gitu. Oke, sebentar. Kalau gitu ini saya izin share link satu lagi gitu. Ini saya di tab soalnya. Mbak. Oke. Nah, sambil Mas Eko mengutak-atik teman-teman semua yang hari ini hadir, kita sangat berterima kasih. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini teman-teman bisa akan mengetahui betapa pentingnya data-data itu dan betapa luar biasanya kita harus menjaga data-data itu. Karena apa? Data-data itu ya inilah namanya dunia cyber. Kalau nanti teman-teman tahu ternyata kita itu dengan mudahnya dapat terlacak, dapat ya terlacak dalam arti kata entah itu bobol, entah itu memang sengaja. Nah, kita menggunakan dari hal-hal yang itu untuk kebaikan. Prinsipnya itu. Jadi mudah-mudahan nanti ke depan untuk di PDP kita tidak melakukan hal kecurangan atau yang mengambil untuk keuntungan kita sendiri karena itu dilarang. Ini kita menggunakan untuk kelebihan dari apa yang kita dapatkan kemampuan terkait dengan pengelolaan optimasi dari big data yang ada di berbagai media sosial. Nah, kira-kira itu. Ini saya izin login satu lagi Zoom. Oke? Minta tolong dikasih co-host gitu biar saya. Oke. Siap, siap, siap. Bentar. Saya belum jadikan co-host. Oke, Oh, iya. saya izin dikasih. Ya, Oke, sudah ya. proses. Baik. Oh, belum, belum, belum. Sudah, Belum. sudah. Terus. Iya, bisa ya? Sudah bisa ya. Oke. Baik. Ini tadi itu saya mengambil data Unsud. Nah, Unsud Universitas Jenderal Sudirman. Artinya sebetulnya ini Bapak Ibu, kampus manapun, baik dalam negeri maupun luar negeri, itu bisa kita ambil semua alumni-alumninya yang sudah terdaftar di mana? Di LinkedIn. Begitu Bapak Ibu. Jadi di sini ini adalah data-data mahasiswanya. Nanti kita bisa tahu data apa saja yang bisa diambil. Nah, itu nanti ada data riwayat pendidikannya yang bersangkutan, riwayat pekerjaannya yang bersangkutan, begitu. Nah, tidak hanya itu, di LinkedIn itu kan juga ada apa namanya, ini izin saya share akun saya, gitu. Nah, di LinkedIn itu kan selain ada riwayat pendidikan, juga ada riwayat pekerjaan atau experience, begitu. Tetapi juga ada lagi yang lain adalah lisensi atau sertifikasi. Ada juga project. Jadi kita bisa ngambil lisensi semua pengguna LinkedIn yang dikolamkan tadi di dalam universitas tertentu. Nah, ini adalah contoh lisensi saya. Ini kelihatan ya.
saya memiliki lebih dari 2.000 lisensi saya, Bapak Ibu, atau sertifikasi. Nah, tadi saya mengacu ke Pak Andi tadi. Pak Andi tadi mendemokan AI. Ya, ada AI menggunakan ChatGPT. Nah, di dalam e-learning, nah, itu kan ada e-learningnya LinkedIn, itu kan ada video-videonya itu Bapak Ibu ya. Nah, setiap video itu kan apa namanya ada skripnya begitu ya, ada skripnya. Ini contoh saya lihat. Ini untuk menguatkan aja nih Bapak Ibu nggih. Nah, ini juga menarik nih buat Pak Andi nanti, buat Pak Andi ya. Jadi di sini ini ada materi dari e-learning yang nanti juga menjadi big data begitu ya. Jadi semua e-learningnya di mana di LinkedIn itu saya ambil menjadi data juga, big data juga Bapak Ibu. Ada puluhan ribu materi e-learningnya LinkedIn. Nah, karena saya sudah punya akun premium di dalamnya, sehingga saya bisa ngambil semua. Nah, transkripnya ini bisa diambil semua, Bapak Ibu. Transkripnya ini. Nah, ini ada transkripnya nih ya. Yang ketika dia, nah ini ketika dia diputar, Hmm. kan ada captionnya. Nah, ini jadi big data juga nih, Bapak Ibu. Ya, sebelum saya lanjutin tadi, saya jelaskan lagi. Ini big data semua ini kita bisa ambil. Nah, kemudian dikirim ke AI. Dikirim ke AI untuk dibuatkan ini ringkasannya jadi satu paragraf yang kecil aja, mungkin 200 kata karakter itu, menurut 200 karakter itu 250 karakter. Nah, ini juga bisa divisualisasikan menjadi sebuah gambar ya. Ini untuk menguatkan big data yang kita langsung konkretkan. Contohnya seperti apa? Nah, ini buktinya jadi seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini adalah contohnya yang tadi e-learning tadi yang sudah saya download, yang sudah saya olah, itu kemudian, sebentar. Nah, menjadi seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini membantu eh, teman-teman yang tidak punya akun premium, itu dia bisa mengambil intisarinya dari setiap lisensi atau sertifikat yang sudah saya ambil. Jadi untuk membuat ringkasan ini dan gambar ini saya gunakan ChatGPT sama apa namanya Canva ya, Canva. Jadi Canva itu dikasih teks juga bisa menjadi gambar juga. Nah, ini menjadi menarik ya. Ternyata sebuah big data yang kita konversi menjadi sebuah kesimpulan nyaris sama. Nah, ini yang membuat kemudian eh, saya menjadi banyak referensi orang-orang para profesional mengunjungi profil saya. Sehingga saya dalam waktu sekian bulan terakhir, grupnya sangat cepat sekali dapat followers sekarang sampai di atas 20.000 Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh aplikatif saya menggunakan mengoptimasi big data dengan AI. Nah, kembali yang ke tadi, data-data yang kita ambil tadi, alumni tadi itu semua bersumber dari LinkedIn, Bapak Ibu. Misalnya ini saya belum, ini yang sudah saya ambil beberapa, tapi di sini ada beberapa kampus yang belum ada, itu bukan berarti nggak bisa ya Bapak Ibu ya. Cuma ini saya baru daftarkan cuma ini saja. Artinya semua kampus, baik di dalam negeri maupun luar negeri bisa diambil semua. Contoh saya pengen ngambil universitas yang cukup kita kenal, mungkin UI begitu Bapak Ibu ya. Ini datanya belum saya ambil sama sekali, masih kosong. Ya, tadi sampaikan Pak Andi ada tuh data mining. Kalau di sini saya meng-create sendiri Bapak Ibu, membuat create teknologi sendiri, bagaimana melakukan data mining yang diambil dari mana tadi? Dari LinkedIn. Nah, ini langsung saya contoh praktekkan cara data mining. Ini saya klik, begitu, data masih kosong nih Bapak Ibu. Nah, di sini, nah ini kelihatan di situ nggih, Bapak Ibu nggih. Masih kosong di bawah ini, saya praktekkan, saya mulai ambil dari UI nggih. Nah, ini saya ngasih insight aja Bapak Ibu nggih, ngasih insight bagaimana kemudian bahwa data-data tadi itu bisa diambil Bapak Ibu.
Oke. Ini saya ngambil data dari alumninya UI. Nah, ini saya ambil, ini proses berjalan data mining ya Bapak Ibu ya. Dapat 50, ambilnya nanti per 50 begitu. Nah, dia akan jalan sendiri mau data mining. Data-data alumni itu Bapak Ibu, kita bisa tahu nanti. Karena apa? Di dalamnya LinkedIn itu ada yang namanya tadi experience Bapak Ibu atau pekerjaan. Sehingga kita bisa tahu informasi berapa jumlah direktur utama atau CEO dari suatu kampus Bapak Ibu. Nah, ini keren kan? Itu big data itu luar biasa. Kita bisa tahu berapa jumlah direktur keuangan dari kampus itu. Ya. Karena kita tahu posisinya juga, tahu juga kita sebetulnya dia kerja di mana. Berapa kampus A tadi itu yang bekerja di kementerian, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kementerian Kominfo, dan seterusnya. Berapa banyak yang kerja di oil and gas, di telco, dan lain-lain. Jadi big data ini itu baru satu platform ya Bapak Ibu ya. Saya baru sampaikan ini satu platform yaitu LinkedIn. Itu sudah kaya sekali. Nah ini saya dari kemampuan ini kita olah itu bisa dipakai juga untuk kampus-kampus swasta ya khususnya. Ini bisa dipakai untuk menjaring mahasiswa baru. Nah itu contoh aplikatifnya. Sehingga selama ini kalau kita promosi kampus, kampus itu punya prodi apa saja begitu. Nah kita bisa bikin digital marketingnya atau kampanye itu adalah kampus kami sudah melahirkan sekian jumlah direktur, sekretaris, manajer, atau ahli, atau apa itu bisa ketangkap semua dari LinkedIn. Ya. Sehingga nanti akan memudahkan masyarakat untuk mengkonfirmasi, memutuskan anak saya atau saya sendiri sebagai calon mahasiswa mau ikut mendaftar di kampus tersebut. Nah, ini yang menarik. Ini yang menarik. Jadi itu big data ini juga bisa dipakai untuk tadi mencari mahasiswa untuk kampus-kampus. Nah, kemudian akan saya sempurnakan lagi Bapak Ibu. Jadi big data selanjutnya itu dari mungkin Bapak Ibu pernah tahu yang namanya Google Map ya Bapak Ibu. Ini sambil saya ceritakan, sambil saya menjelaskan, sambil proses data mining dari UI. Ya. Bapak Ibu bisa melihat itu ya. Nah, selanjutnya lagi, dari Google Map itu Bapak Ibu yang mungkin sering pakai, Google Map itu apa namanya, ada banyak sekali lokasi-lokasi bisnis yang itu volunteer. Yang ngisi adalah pelaku bisnis itu sendiri. Nah, hubungannya dengan kampus di mana? Nah, di sini ada hubungannya Bapak Ibu. Jadi data-data yang ada di Google Map itu saya juga buatkan tool yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua, Pak Rangga. Saya juga membuat platform namanya Hub, aplikasi Hub. Mungkin nanti di lain sesi akan saya demokan ya dalam bentuk workshop begitu online juga masih bisa. Jadi dari data-data Google Map itu tadi saya ambil jumlah warung bakso, semua warung bakso saya ambil menggunakan aplikasi tadi itu. Nah, ditujukan kemana Bapak Ibu? Itu saya minta mahasiswa KKN yang mendeliver. Ya. Mahasiswa KKN, saya kirim ke desa, ke desa-desa. Itu membawa big data tadi itu Bapak Ibu. Ya. Big data yang diambil dari Google Map itu saya kirim ke desa oleh mahasiswa-mahasiswa. Mahasiswa itu kemudian mengajari warga-warga di desa itu untuk apa? Untuk jualan barang dari desa itu. Ya. Dijual secara online menggunakan apa? Big data tadi Bapak Ibu. Misalkan di desa itu jualan misalkan kerupuk ya. Dalam radius 1-2 kilo dari desa itu menuju kota, itu saya kasih data oleh Mas tadi dikasih data seluruh warung yang ada di radius 1-2-3 kilo tadi Bapak Ibu. Diprospek oleh warga desa itu yang diajarkan oleh mahasiswa tadi itu untuk apa? Menjual kerupuknya. Contoh sederhana kecil aja. Nanti mahasiswa yang KKN ya dengan data tadi itu diajarkan cara menjualnya melalui apa? Melalui WA Bapak Ibu. Nggak perlu marketplace ya, WA. Itu sudah sulit sekali. Jadi selama ini kan para pelaku UMKM itu masalah utamanya ada di penjualan, sales ya.
Nah, sekarang sales itu sudah selesai dengan big data tadi. Karena apa? Bapak Ibu juga perlu saya informasikan, mungkin juga Bapak Ibu tahu ya, bahwa selama ini yang menikmati big data itu adalah kalangan korporasi atau perusahaan besar atau institusi besar. Nah, sekarang UMKM dengan platform Hub tadi itu mereka bisa mendapatkan dengan murah, sangat murah sekali, ya. Hanya nggak sampai 50.000 sewanya per bulan, sehingga nanti ekonomi bergerak. Nah, karena tadi itu, nah ini menariknya Bapak Ibu, hubungan dengan kampus nanti, ketika mahasiswa itu nanti yang mahasiswa jurusan ekonomi, jurusan apa namanya teknik, dan seterusnya, di situ berkolaborasi manajemen. Nah, ketika itu desanya terbantu, ya, secara nggak langsung kan juga membranding kampusnya itu, Bapak Ibu. Contoh konkret, contoh konkret bahwa apa namanya kampusnya memberikan solusi nyata kepada masyarakatnya, sehingga nanti masyarakatnya apa? Tahu, oh kampus ini bagus, konkret membantu kita. Diarahkan anak-anaknya daftar ke kampus itu. Nah ini menarik Bapak Ibu. Contoh aplikatif yang sekarang lagi dilirik beberapa kampus yang sekarang saya jalankan di daerah Jawa Tengah ini, dan antri beberapa kampus-kampus besar yang lain. Ya. Karena apa, ini contoh konkret Bapak Ibu, dan ini Indonesia sangat besar sekali, ada 80.000 lebih desa ya. Kalau kita ambil 30% aja, seluruh kampus turun diserahkan dengan big data tadi luar biasa. Ya. Nah ini contoh hal konkret kecil bagaimana kita bicara big data yang kita kawinkan dengan masyarakat yang tadi adalah aplikatifnya di digital bisnis tadi itu yang disampaikan Pak Andi juga. Cuma kita lebih konkret begitu ya, lebih konkret langsung di lapangan. Dan di sini Bapak Ibu nggak perlu butuh modal besar, ya nggak perlu butuh modal besar. Ya kita ngajarkan saya di beberapa daerah itu ya Bapak Ibu, ya untuk bikin gorengan aja nggak sampai 1 juta Bapak Ibu. Ya. Emak-emak itu kita kasih atau orang yang nganggur-nganggur kita kasih ya pelatihan menggunakan aplikasi tadi sangat simple, nggak ada 1 jam 2 jam selesai, kasih big data, gorengannya laku, ya hampir habis. Karena apa? Dia langsung share radius 1 kilo ke seluruh warung-warung, ya. Jadi di sini tidak butuh biaya besar. Makanya kemarin saya, alhamdulillah Bapak Ibu saya kabarkan juga hampir semua telco tertarik dengan program ini Bapak Ibu. Ya, tiga operator besar sudah merapat, tinggal saya atur daerahnya saja Bapak Ibu. Nah, nanti kita kolaborasi dengan Bapak Ibu di masing-masing daerah di seluruh Indonesia. Jadi contoh yang saya mulai sekarang itu yang pertama itu di daerah Solo, Bapak Ibu. Jadi saya di Indosat itu sampai 2 lantai diberikan kepada saya Bapak Ibu. Gratis, saya dikasih akses, disupport semua sampai isi-isinya untuk workshop tadi, pelatihan bagaimana menggunakan big data untuk membantu UMKM yang nanti akan kita deliver kepada mahasiswa sebelum terjun ke KKN ke desa-desa. Ini contoh konkret. Ya. Nah itu contoh konkret big data. Emang ada data lagi yang lain, banyak Bapak Ibu. Ya. Mungkin Bapak Ibu yang tahu sosial media, ya sosial media Instagram ya, itu ada hashtag Bapak Ibu ya, hashtag ya. Hashtag itu bisa diambil semua Bapak Ibu. Ya, contoh kita bicara misalkan mengenai jualan toko obat herbal. Saya ambil aja di situ hashtag apa misalkan. Hashtag sakit ginjal, ya, sakit jantung, sakit lambung, dan seterusnya. Itu kita juga bisa ambil semua data postingnya sampai level paling bawah engagement, yaitu apa? Siapa yang nge-like dan siapa yang komen, termasuk komentarnya Bapak. Ya, ya. Itu semua bisa diambil. Namanya tadi istilah yang disebut Pak Andi juga tadi adalah data mining. Kita bisa melakukan data mining itu. Dan itu tidak berbayar. Ya, tidak berbayar. Emang betul tidak berbayar itu, Mas Eko? Ya, kita ada 2 jalur, ada yang jalur berbayar dan tidak berbayar. Kalau tidak mau berbayar, maka kita bikin tool sendiri. Ya, bikin tool sendiri. Sebetulnya, API yang sering disebut oleh Pak Andi tadi juga, API itu ada yang berbayar dan ada yang gratis. Ya. Tapi kalau API yang di LinkedIn ini semuanya berbayar. Nah, bagaimana bisa supaya tidak
membayar itu juga bisa, tapi jangan tanya dulu sekarang ya tekniknya seperti apa. Kita lebih fokus sekarang ke big datanya Bapak Ibu ya. Artinya apa? Saya ingin menyampaikan bahwa big data dari berbagai platform itu bisa kita ambil, kita kawinkan Bapak Ibu. Nah, ini yang menarik ya Bapak Ibu ya. Dari sosial media, dari profesional seperti yang Anda Bapak Ibu lihat sekarang ini di LinkedIn ini, dari sosial profesional, ya kan? Bisa juga diambil dari bisnis tadi Google Business, termasuk juga marketplace. Jadi data-data marketplace Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu juga tahu marketplace, nggak perlu saya sebut nama brandnya apa. Itu kan kalau Bapak Ibu klik salah satu item barangnya, itu ada jumlah stok dan jumlah terjual. Nah, kalau kita punya tool data mining, bisa ngambil data itu semua, kita bisa melihat perubahan tiap hari. Untuk barang susu Indomie, contoh itu, yang berapa mili? Satu hari itu saya kunci hari ini berapa stoknya, besok saya bandingkan ada perubahan enggak, yang terjual ini berapa, besok yang terjual berapa. Jadi bayangkan, big data itu luar biasa sekali. Ya, tergantung tadi infrastruktur, iya betul. Karena kalau bicara big data kita pasti bicara infrastruktur, itu tidak bisa lari itu. Tetapi bergantung kita mau ngambil yang mana. Kalau saya lebih banyak mengambil yang data teks ya Bapak Ibu. Data teks, yang kedua gambar. Kalau video saya hindari dulu. Karena dari teks dan gambar saja, kita sudah luar biasa mengolahnya. Ya Bapak Ibu ya. Tadi waktu di demo oleh Pak Andi, ada AI tadi dikasih gambar screenshot. Ini gambar apa? Ini gambar screenshot dari platform X tadi misalkan. Di dalam screenshot tadi ada apa? Ada 3 orang, yang 2 berkacamata. Itu dari gambar doang Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu di sini saya yakin semuanya punya WhatsApp ya. Semua punya WhatsApp. Nah, profil WhatsApp itu Bapak Ibu, itu bisa kita data mining juga Bapak Ibu. Meskipun kita tidak interaksi, ya saya sudah melakukan itu juga. Kenapa saya bisa nyampaikan ini? Jadi saya bisa ngambil data profil WA seluruh Indonesia, seluruh Malaysia, seluruh Singapura saya bisa. Ya, termasuk negara-negara yang dianggap ini pun juga bisa saya ambil semua Bapak Ibu. Ya, karena WA dibuka. Nah, dari WA itu dengan tool AI tadi Bapak Ibu, saya bisa tahu berapa di Indonesia yang menggunakan kacamata, tidak hanya di dalam gambar screenshot tadi Bapak Ibu. Berapa pengguna screenshot di Indonesia, pengguna kacamata di Indonesia, saya bisa tahu. Ya. Itu namanya deep learning ya, mempelajari gambar, itu deep learning. Ya, jadi itu bisa kita ambil tidak hanya kacamata, yang berkumis, yang berjenggot, yang berjilbab, ya, yang gondol, mohon maaf Pak Nurul ya. Itu jadi kalau mau iklan, ya, kalau Bapak Ibu tahu dunianya, ini yang mungkin ya Bapak Ibu yang tahu dunia periklanan ya, main ads gitu ya, itu nggak usah kita minta ads-nya si Google atau si Meta ya, yang tolong carikan yang potensi butuh semir gitu, nggak perlu, semir rambut gitu misalnya, atau yang penumbuh rambut gitu, nggak perlu. Ya, itu mahal. Jadi mahalnya dalam ads itu di situ. Beli datanya yang mahal sebetulnya, bukan ngirim produknya kita ke usernya, bukan. Nah, di dalam ads itu ada namanya fitur custom audience. Sehingga Bapak Ibu kalau pengen menawarkan produk penumbuh rambutnya, tinggal ambil AI tadi untuk memproses big datanya, gambar yang kita ambil dari WA, ambil semua yang gondol gitu kan. Udah, itu segmented banget gitu. Itu adalah salah satu bentuk optimasi big data ya Bapak Ibu. Jadi big data itu sangat sangat luar biasa. Kalau mungkin ada yang mengistilahkan the new oil gitu ya. Itu memang betul ya Bapak Ibu ya. Bahkan saya kemarin juga ngobrol salah satu institusi keamanan kita. Saya tanya, berapa banyak laporan di suatu wilayah? Lebih banyak manakah yang laporan terjadi mohon maaf ya, kecelakaan yang terlapor sama yang tidak terlapor, lebih banyak mana? Antara ya dan tidak. Nah, itu ternyata banyak yang tidak terlapor, Bapak Ibu. Pencurian, ya tuh. Kemudian kemalingan dan seterusnya. Karena kalau mungkin nanti kalau lapor malah tambah udah kerugian, tambah lagi biaya ya. Ada gimmick begitu, ada isu begitu ya.
Nah, ternyata yang menarik Bapak Ibu, setiap kejadian-kejadian kriminal atau yang tadi saya sebutkan tadi itu hampir di sosial media diupload itu Bapak Ibu. Ya. Itu bisa kita ambil tuh. Ya. Ternyata kita bisa tahu apakah desa itu, wilayah itu aman atau tidak dari pandangan big datanya sosial media. Ya. Itu bisa kita mining semua. Nah, itu contoh salah satu uh, implementasi atau optimasi big data dalam dunia keamanan. Di sektor lain juga masih banyak lagi Bapak Ibu ya. Jadi di sini saya mungkin akan lebih banyak ruang diskusi ya, ruang diskusi terkait big data ini biar nanti lebih langsung konkret. Kira-kira nanti kalau kita adakan event lagi seperti ini ke depannya kita lebih terarah gitu ya, Pak Ketua ya, Pak Nurul ya. Ini hanya preview saja. Jadi betapa luar biasanya big data ya Bapak Ibu. Dan ini juga masih terlihat di layar karena saya ngambil alumninya UI ya. Nah, tinggal saya ngobrol aja dapat 2.600 lebih. Iya, data UI. Jangan kuat-kuat ngomongnya. Jangan kuat-kuat, nanti kan terekam nih. Saya insya Allah kalau kabarnya bulan depan ke sana juga dipanggil, mau diajak audiensi juga. Jadi intinya begitu Bapak Ibu, big data ini sangat luar biasa. Ini momentum yang terbaik buat kita. Yuk kita optimasi big data, yang kemudian dijawantakan dengan tool-tool AI, kita bikin, monggo terserah, mau menggunakan yang sudah existing kayak tadi ChatGPT dan lain-lain, monggo. Atau mau bikin yang punya kemampuan programming kayak tadi bikin mengoptimasi API tadi juga monggo. Kita bisa saling-saling di sana nanti. Bahkan kalau perlu nanti kita saling mengkonkretkan menjadi sebuah project ya Pak Ketua ya, Pak Nurul ya. Ya, Kita mungkin Mas Eko, deliver. Ini luar biasa. mungkin Mas Ini Eko luar biasa. Mas Eko, statement-statement Oke. seperti ini itu mungkin perlu dicatat sekali atau dibolkan bahwa kita itu kepingin teman-teman yang ikut hadir itu untuk kita bisa berkolaborasi terkait dengan proyek apa yang memungkinkan di kampusnya masing-masing. Jadi bisa jadi dengan segala macam ini, tapi ada keunikan dari masing-masing kampus untuk bisa menghadirkan sesuatu yang lebih dari itu, Mas Eko. Nah, harapannya itu kita bisa memulai dari langkah mengenal bahwa big data ini bisa kita manfaatkan. Di sini ada teman-teman dari Banten, ada dari Karawang, ada dari Makassar, ada dari mana lagi nih? Wah, dari Tegal, ada dari Palembang. Jadi banyak sekali dari Lampung, Mbak Puji, Mbak Nabila itu bisa dimanfaatkan nanti Mas Eko. Atau kita nanti bisa menginformasikan apa yang menjadi peluang untuk kita bisa dapatkan lagi. Sedangkan yang Mas Eko tampilkan di sebelah kiri kan sedang mendownload tuh. Bayangin aja kita diam tapi dapatnya dotnya itu, wah, itu data semua itu. Ya, Betul. Jadi begitu, betul sekali Pak Ketua. Jadi ini baik dengan big data ini mudah sekali kita mengkonkretkan ya yang tadi saya sampaikan. Ini sangat menarik kalau kemudian diejawantakan dalam program KKN Pak Ketua, Pak Nurul. Ya, sampai kemarin waktu saya bicara di kementerian juga ya, ketemu dengan Pak Menteri dan lain-lain, bahwa program ini dan beberapa kampus yang sudah saya kawal itu, kalau ini seluruh kampus bergerak, Bapak Ibu, bumi pertiwi bergetar ini. Kenapa saya katakan demikian? Ya, nanti saya akan minta tolong beberapa menteri, saya pengen rapat bareng lagi, kumpul untuk mendiskusikan hal ini. Jadi bagaimana ini bisa tadi menggetarkan begini Bapak Ibu. Bayangkan ketika kampus turun ke lapangan, KKN-nya itu langsung tadi mengejawantakan big data, mengoptimasi big data untuk jualan setiap produk hasil buminya mereka. Ya, bukan muatan lokal, tapi sumber lokalnya di sana. Dijual ke daerah lain dengan menggunakan tadi big data tadi. Dan menariknya Bapak Ibu, saya sampaikan juga, alhamdulillah yang tadi disampaikan, saya sudah disupport oleh kementerian dan juga dari operator Bapak Ibu, ya, termasuk gadget, ya, yaitu Samsung,
Xiaomi, dan lain-lain. Sehingga nanti kalau ini kita turunkan, yang tadi kita gerakkan melalui pintu KKN tadi itu, Bapak Ibu, semua desa langsung bergerak bersamaan ini. Ekonomi apa nggak tumbuh itu, Ketua? Bergetar ini. Bergetar ini. Ya. Jadi ini contoh konkret nih. Dan di situ benar-benar peran kampus dirasakan. Kemarin salah satu kampus di sini juga waktu saya datang, direktorat, hasil produksi dari KKN itu apa, Bapak Ibu? Prof, apa, Prof? Mohon maaf ya, jangan sampai hanya gapura kayu, KKN tahun sekian dari ini. Meninggalkan alat paling 3 bulan rusak. Tidak menjadi ekosistem. Nah, dengan program seperti ini, KKN turun, boleh di branding kampus A namanya. Ya kan? Plus di situ label Indosat kah, XL kah, atau Telkomsel, nanti tinggal kita mainkan. Ya. Jadi kita tidak saling berkompetisi. Semua saat itu sampaikan ke seluruh operator, nggak usah saling berebut pasar. Saya pastikan semua Anda achieve target. Bahkan saya sampaikan kepada pelaku UMKM, Bapak Ibu, itu sampai harus beli 3 operator, 3 kartu, Bapak Ibu. Seandainya dia bisnisnya itu mati, kartunya putus, ya kan, atau internetnya putus, masih ada backup. Jadi nggak boleh bisnis berhenti hanya karena jaringan internet terputus. Jadi di sini, Masya Allah Bapak Ibu, semua happy. Kampus Islam nanti happy, operator happy, yang jual gadget juga happy, pemerintah juga akhirnya terbantu, karena pemerintah nggak bisa sendiri. Kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan Prof. Bimbo, mungkin Bapak Ibu pernah tahu ya, Prof. Bimbo. Beliau juga mantan ketua MES, Masyarakat Ekonomi Syariah. Kemarin saya ketemu berdua, insya Allah tanggal 15 nanti saya juga ketemu lagi. Beliau menyampaikan kepada saya begini, Mas Eko, APBN itu hanya menyerap, bisa menggerakkan itu cuma 20%. 80% dari swasta, ya, termasuk UMKM. Sehingga kalau ini dijalankan masuk kok luar biasa ini. Ya, optimasi big data ini. Nah, itu Pak Ketua. Jadi konkretnya seperti itu Pak Ketua, dan dalam bentuk nanti staging-stagingnya seperti apa, nanti kita adakan pelatihan. Nah, kayak tadi misalnya Pak Andi tadi, apa yang di Lampung yang potensi, bikin pelatihan, nah di situ. Nanti kita adakan pelatihan bagaimana menggunakan hub, begitu. Mentraining supaya nanti bisa dilakukan langsung oleh masyarakat sekitar. Siapa yang kerjakan? Mahasiswa kita. Ya, nanti bisa menjadi apa ya? Kalau S1 jadi tesis, jadi apa? S1 kan TA ya, tugas akhir ya. S2 tesis, S3 disertasi, begitu. Nah, bayangkan big data juga bisa jadi sebagai kajian-kajian juga Bapak Ibu, jangan salah. Misalkan Bapak Ibu, di kota Tegal misal, berapa jumlah warung bakso, warung sate, warung padang di sana? Nah, di total tuh, berapa jumlah klinik, toko herbal? Itu sudah balance belum? Oh, kalau belum balance, oh, masih potensi buka toko herbal. Jadi bisa buat kajian-kajian karena datanya data konkret ya, yang bisa langsung diambil dari internet begitu. Jadi banyak kajian yang bisa kita ambil di sana menjadi tesis, disertasi, atau tadi yang tugas akhir mahasiswa S1. Ya, atau Begitu bagaimana Bapak Ibu. ya atau Mas Eko, bagaimana untuk mendapatkan calon mahasiswa kita gitu. Nah, calon mahasiswa kita untuk mahasiswa di perguruan tinggi itu bagaimana? Kan bisa didapatkan juga data-data itu ya Mas Eko ya. Iya, jadi gini Bapak Ibu, saya juga bekerja sama nanti insya Allah ketemu CEO grupnya salah satu penerbit besar Indonesia, ya, yang untuk SMP, SMA ya. Di situ juga butuh big data kita untuk mengambil data-data alumninya SMP dan SMA Bapak Ibu. Juga diambil dari LinkedIn. Nah, kalau untuk mencari mahasiswa, ya, itu ada 2 cara tadi. Yang pertama tadi dengan cara digital marketing menggunakan materi data alumni dari kampus itu. Jadi itu yang dijual, ya. Lulusan kami sudah jadi direktur sekian, jadi manajer sekian, yang kerja di kementerian sekian. Itu yang perlu di branding Bapak Ibu, biar masyarakat tahu. Nah, cara yang kedua tadi yang sangat konkret, bukan lebih konkret ya. Yang ketiga tadi mengadakan program KKN tadi Bapak Ibu. Ya, itu juga menjadi branding. Jadi jangan sampai
mahasiswa kita sudah KKN, tinggal di situ nggak ada kenangan kampus kita. Jadi nanti kampus kita tetap di desa itu KKN di desa itu terus. Jadi dilanjutkan terus itu. Binanya apa? Desa dibina terus. Itu yang nanti mau saya komunikasi langsung dengan Pak Menteri. Begitu. Jadi intinya itu begitu cara mendapatkan mahasiswa, Bapak Ibu. Plus tadi itu mungkin mahasiswa merangkul, mohon maaf, kampus merangkul SMA di bawahnya, ya seperti ini, jual informasi ini. Mungkin infografisnya aja, jangan jual data mentah ya Bapak Ibu ya. Ya. Nanti Bapak Ibu menawarkan hasil infografis dari tool ini kepada SMA itu, kan SMA itu, Bapak Kepala Sekolah, lulusan Anda yang jadi direktur sekian loh, nah itu kan senang tuh. Nah ini jadi kolaborasi dengan kampus Bapak Ibu. Nanti di-maintain itu sekolahnya begitu. Kan menarik itu Pak Ketua. Sehingga langsung punya kayak hubungan kan, hubungan inklusif ya, eksklusif ya, dari SMA-SMA tadi untuk masuk ke kampusnya Bapak Ibu. Kira-kira begitu Pak Ketua. Halo Pak Ketua. Ya, Mas Eko, masih memungkinkankah untuk teman-teman dicoba barang sedikit gitu? Atau apa sih yang dimaksud itu? Atau mungkin dalam satu genggaman itu kita bisa dengan menggunakan handphone misalnya, kita bisa Oh yang mendapatkan hub ya, data-data cenderungan yang itu. hub ya. Iya, boleh. Boleh Boleh, boleh. untuk Baik. di-share sebentar sekaligus di ya, karena kita juga Ya, belajar begini Mas Eko. Jangan ya. jangan hanya sekedar memanfaatkan, tapi kita juga harus bisa menjaga. Karena kita tuh Betul. kadang-kadang kita tuh dengan teledornya, dengan gegabah menginformasikan. Itu pertama ya, dengan sengaja atau ketidaksengajaan kita sudah melaporkan informasi data kita kepada suatu lembaga yang teruji dan sebagainya, tapi jebol tuh data. Kan kita nanti kan bisa bahas lagi tuh. Padahal kita nggak peduli itu jebolnya apa, yang penting kalau data itu bisa dipublish kan kita bisa manfaatkan itu. Nah, Betul. supaya nanti teman-teman itu jangan sampai keliru, ya kita menyampaikan hal-hal secara teknis seperti ini. Tapi percayalah teman-teman semua yang hadir hari ini, kita tidak akan bermain hantam kromo. Karena kami juga dalam sistem perlindungan data pribadi bersama dengan Cak Engki dan kawan-kawan di bagian cyber law-nya juga sedang membuat draft yang sudah disampaikan. Kemarin kita juga memberikan catatan. Jadi jangan sampai kita juga memanfaatkan dari kecerobohan orang gitu. Nah, kita juga harus bisa berpikir bahwa kita di dalam dunia pendidikan pun harus mencari yang barokah gitu. Jadi jangan sampai kita melakukan hal untuk mengambil keuntungan tapi ketidakbarokahan itu ada. Nah, disinilah yang kita harus hadir itu untuk menegaskan bahwa keunggulan kita dalam belajar teknologi, kita memanfaatkan, kita bisa arahkan dengan kebaikan. Jadi biar supaya nanti balance, jangan sampai teman-teman, wah kalau gitu kita nggak boleh lah, nggak. Nah itu juga jangan sampai. Tapi saya yakin dengan Mas Eko menyampaikan ini, teman-teman jadi sadar, oh ternyata kita itu memanfaatkan dari sisi-sisi lain gitu. Artinya yang kita bisa manfaatkan untuk kebaikan kan, artinya KKN ada untuk jual, meningkatkan produksi dan pemerataan dan sebagainya. Saya diajarkan oleh guru saya, Prof. Eko dan kawan-kawan itu mengatakan gelap itu karena apa? Kita tidak melihat adanya terang gitu. Jadi nilai kebaikan itu terang itu karena apa? Iya memang matahari itu memang selalu bersinar. Kita harus mengambil nilai positifnya. Jadi jangan sampai semuanya itu negatif, negatif. Nah, dari sisi inilah yang saya harapkan teman-teman kita ada di kegiatan kita di Raja Wali Event ini untuk bisa bermanfaat bahwa apapun itu kita bisa menggunakan dari sisi-sisi lain gitu. Nah, kira-kira gitu Mas Eko, biar nanti teman-teman tahu oh ternyata bisa dimanfaatkan gitu Mas Eko. Baik, baik. Pak, ini saya ganti yang HP, yang satunya tolong dikasih ke host gitu. Eko Satrio Hub, ada Oke. akun, jadikan host. Minta Silakan Mas tolong. Andi Ismail atau Mas Eka, Mas NH untuk meng-add. Yang mana? Eko Satrio Hub, ada nggih? Oh, up ya. Oke, oke. Ada nggih Pak Andi nggih? Ya. Ampun. Oke. Ya. Baik. Ini bagi Bapak Ibu yang mungkin kemarin belum tahu hub nggih, yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua ya. Hmm. Nah ini yang tadi saya sampaikan juga pada saat kita melihat data mining tadi, jadi di
di Play Store yang nanti kita akan deliver ke mahasiswa-mahasiswa kita, Bapak Ibu, itu ada aplikasi namanya Hub, ya. Itu sudah ada di Play Store, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu ketik Hub. Nah, itu Bapak Ibu ya. Kelihatan nggih di sana nggih, Bapak Ibu. Nah, aplikasi ini Bapak Ibu bisa klik tombol, kalau belum diinstal dulu ya Bapak Ibu. Kalau sudah diinstal, tinggal klik tombol buka. Nah, aplikasi ini yang tadi saya sampaikan sudah kita create, sudah kita buat, dan alhamdulillah sudah proven ya, membantu banyak pelaku UMKM. Sebetulnya juga bisa dipakai juga untuk mahasiswa-mahasiswa tadi, S1, S2, S3, untuk tugas akhir, tesis, maupun disertasi, itu juga bisa dipakai. Nah, yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua, sambil menunggu ini loading, nah, ini sudah masuk ya. Saya ingin menyampaikan, Bapak Ibu, informasi yang sudah Bapak Ibu keluarkan di sosial media, apapun itu platformnya, itu kalau bisa agak lebih hati-hati kalau memang tidak urgent. Jangan menggunakan nomor utama, begitu, Kayak tadi waktu saya demokan data mining, LinkedIn, itu meskipun, ini sedikit saya informasi terhadap cybernya saja, meskipun nomor Bapak Ibu di LinkedIn tidak di-share, saya bisa mengambil Bapak Ibu. Ya. Jadi kita bisa tahu itu semua nomor-nomor pengguna ini, tidak hanya di Indonesia. Nah, kalau saya sendiri di LinkedIn, atau mungkin yang teman-teman, saya menyarankan, kalau kan sekarang nomor kan gampang ya, bisa beli banyak nomor ya. Kalau bisa, kalau di platform-platform sosial media umum itu jangan menggunakan nomor pribadi, itu untuk menjaga keamanan saja Bapak Ibu. Kalaupun bisa memungkinkan punya lebih dari satu nomor, mending menggunakan nomor yang lain. Begitu. Karena apa? Dari nomor itu oleh orang-orang seperti kita, itu bisa kita linkkan ke platform lain Bapak Ibu. Misalkan mungkin Bapak Ibu yang menggunakan WA tadi di private, saya nggak kelihatan foto Bapak Ibu. Tapi saya melalui platform lain, dengan nomor Bapak Ibu, saya linkkan ke LinkedIn, saya tahu riwayat Bapak Ibu, sekolah di mana, kerja di mana. Ya, kalau Bapak Ibu punya Instagram, saya linkkan ke Instagram, akhirnya dapat aktivitas Bapak Ibu kemana saja. Ini yang tadi saya sampaikan, sangat hati-hati nih Bapak Ibu, jangan menggunakan handphone utama untuk hal-hal yang tidak urgent begitu. Baik, ini saya lanjutkan ke aplikasi Hub yang tadi saya di awal tadi. Ini bentuk aplikasi seperti ini Bapak Ibu. Ini juga bagian daripada implementasi big data, gitu ya, penggunaan big data. Nah, aplikasi ini Bapak Ibu sumbernya dari mana ini? Yang tadi saya sampaikan, ini sumbernya itu dari Google Map Bapak Ibu. Dari Google Map. Nah, di Google Map itu, ini lebih banyak, saya tampilkan ada berapa kategori, kita akan ganti kategorinya. Belum berubah masih di toko kue. Belum berubah ya? Ya, Bentar. Nggak berubah ya di sana ya? belum. Tapi suaranya dengar kita ya? Gling, gling gitu. Iya. Nah, Gling. di sini ditampilkan saya sudah berubah. Ini masih toko kue, masih. Kita kok gue ya? Ya, Ah, sudah nah, berubah ya? ya. Sudah. Oh, mohon maaf. Oh ya, sekedar informasi, saya sedang lagi di desa Boyolali. Lagi mudik. Nah, ini tampilannya Bapak Ibu. Sudah kelihatan. Di Google Map itu ada lebih dari 3.000 kategori Bapak Ibu. Tadi saya sampaikan, misalkan di daerah mana, berapa jumlah warung Padangnya. Nah, kita coba cari di sini Bapak Ibu. Tik Padang. Nah, ada di situ restoran Padang atau warung Padang. Ya, kemudian saya klik. Nah, di sini. Nah, di sini belum terlihat data sama sekali Bapak Ibu. Kita mencoba mengambil big data warung Padang di Indonesia. Kita klik di sini,
manajer unduhan, nah, sebelah kiri itu. Kemudian kita tentukan targetnya di wilayah mana. Nah, targetnya ini bisa kita pilih per provinsi. Bandar Lampung. Langsung. Lampung ya, Bandar Ya, Lampung biar ya. pelanggan Bandar Lampung. Iya, biar nanti Mas Raden ketahuan Oke, datanya nanti. saya akan ambil data-data acuan di Kota Bandar Lampung. Iya. Ini Sudah, proses Pak mengambil Raja acuannya. Basa. Nanti kita akan ambil warung Padang di Bandar Lampung. Nah, setelah kita ambil, nanti bisa divisualisasikan juga loh Bapak Ibu, ya. Bisa divisualisasikan sehingga kita yang ingin buka usaha warung Padang, enaknya di daerah mana yang masih kosong ya. Nah, itu keren tuh. Ngerti ya? Itu bisa divisualisasikan. Jadi sebetulnya kalau mencari ide bisnis, Bapak Ibu, itu paling enak memang sumbernya atau basisnya itu dari big data yang bisa kita pegang ya. Iya. Ya. Jadi tadi saya ingin menyempurnakan aja tadi dari yang dicari ide dari Pak Andi tadi, itu kan dari insight-nya AI ya, tapi kan kita nggak punya data tuh. Nah nanti dibalik, kita punya data warung Padang Mm-mm. di Bandar Bandar Lampung. Lampung. Nah dengan peta seperti ini, baiknya di titik mana yang paling strategis, nah itu minta AI yang ngerjakan itu. Iya. Nah ini langsung kita pilih ya. Pendidikan kos atau jual-jualan gitu ya. Nah ini kita pilih Kota Bandar Lampung. Nah ini Bapak Ibu bisa lihat eh, aplikasi Hub sedang mempersiapkan proses data mining. Nah, ini data miningnya langsung dari aplikasi yang kita create ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu yang tidak concern di programming, tinggal klik ini selesai jadi data ada. Gitu. Nah, ini sudah mulai terlihat Bapak Ibu terdownload. Ada 3, terus 5 dan seterusnya. Nah, di sini Bapak Ibu, kenapa dia bisa cepat? Di sini juga ada engine-nya Bapak Ibu. Saya tampilkan juga informasi insight ya. Di sini ada pengaturan. Nah, di sini saya menggunakan 5 engine Bapak Ibu. Mesinnya itu ada 5 mesin. Jadi bersamaan langsung 5 mesin ngambil data di Bandar Lampung. Kalau pengen cepat, internetnya bagus di lokasi Bapak Ibu, naikkan jadi 10, 15, atau 20, monggo silakan. Kalau internetnya cepat dan HP-nya bagus, kasih 40 atau 45 gitu kan. Dan maksimal 50. Nah, ini saya kembali ke tadi, Bapak Ibu sudah dapat 50 lebih data warung Padang. Dan ini masih growth. Nah, ini Bapak Ibu, sambil masih proses data mining, saya akan tengok data yang sudah di-download. Saya tekan tombol back. Nah, di sini saya refresh atau saya segarkan. Nah, ini akan muncul tuh data warung Padang di mana tadi Pak Ketua? Bandar Lampung. Itu betul nggak? Saya nggak pernah ke sana ya. Pasar Gintung, Kecamatan Tanjung Karang. Nggak tahu. Benar, Ya. ada itu. Nah, Hendak itu apa lagi? nah, itu informasi diambil, dapat nomor handphonenya kita Bapak Ibu. Nama warungnya, ratingnya berapa, reviewnya berapa, tahu. Ya. Jadi di sini, wah ini keren tuh. Embun Pagi Raya 4,3, 515 ulasan. Itu rumahnya Nabila itu. Mana Nabila? Bener nggak itu Jalan Pramuka? Raja Basa itu. Nah, nah itu kan ada nomor handphonenya. Coba saya klik tombol apa itu, WA-nya itu, bisa nggak? Iya. Nah, kita thanks. Nih, Bapak Ibu bisa kelihatan. Wes. Itu ada nomornya Bapak Ibu, bisa di prospek. Nah ini menyambung tadi ke anak-anak KKN mahasiswa kita Bapak Ibu, kalau KKN. Nah ini yang kemudian kita ajarkan, maksudnya mengajarkan warga di situ. Sehingga kita nanti kan pengabdian ke masyarakatnya kan dapat tuh. Karena pengabdian dapat sehingga nama kampusnya kan dapat, begitu Pak Ketua. Nah itu Betul kan sekali. jangka panjang ekosistem. Jadi ke depan itu kita sudah ya paling nggak mengurangi isu mencari mahasiswa lah ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Kita langsung tinggal panen apa yang kita tanam. Sehingga ya KKP kita lupa jadi KKP.
Ya, produktif inovatif gitu loh, Nah, KKPI, J, I, betul. ya. Nah, bahkan di sini Bapak Ibu saya sampaikan, loh, Mas Eko itu kalau di prospek dengan WA kalau banyak kan keblokir. Nah, nggak keblokir Bapak Ibu, ada triknya, ada tekniknya. Nanti kita bahas di sisi lain ya. Ini kita Ya, ngomong big datanya dulu. Paket-paket. Nah, jadi yang saya sampaikan ke Bapak Ibu, kita udah proven, satu hari kita memprospek 1.000 nomor baru. Tiap hari Bapak Ibu itu nggak keblokir. Dan banyak engagement Bapak Ibu. Loh kok bisa? Nah, nanti kita ada workshopnya nanti. Bisa selanjutnya. Nah, kembali ke sini Bapak Ibu. Nah, ini tadi Bapak Ibu bisa diolah ya, lebih banyak ya. Di situ sudah ada menu untuk olah data. Keren ini aplikasinya. Sudah disiapkan juga. Cukup dari genggaman Bapak Ibu bisa data mining, bisa tadi memprospek, bahkan sebelum memprospek diolah dulu datanya. Klik olah data, ya kan? Setelah diolah, kita klik rating yang kita olah. Nanti kita kumpulkan Bapak Ibu, ya. Kita kumpulkan. Jangan semua di prospek, jangan semua di target, putih. tapi rating-rating tertentu aja yang perlu ditarget. Nah, ini sudah diproses tadi, kemudian saya tampilkan hasil prosesnya di laporan rating. Nah, ini kelihatan ya, laporan rating saya klik, tadi masuk kota kabupaten, di sini saya cari tadi kota Bandar Lampung. Nah, ketemu ada 99. Ini masih berjalan terus Bu ya, nanti Bapak Ibu nanti akan terus bertambah. Nah, di sini kelihatan tuh Bapak Ibu. Yang ratingnya 4,1 ada berapa? Ada 4. 4,2 ada 6. 4,3 ada 12 dan seterusnya. 4,8 ada 7. Ya. Saya coba pilih yang 4,4 ada 12. Saya klik detail. Nah, ini detailnya Bapak Ibu. Ya. Saya juga bisa langsung prospek di sini juga Bapak Ibu. Klik ya, kirim pesan. Nah, kirim pesan. Ini data yang pertama Bapak Ibu ya. Saya klik cek WhatsApp. Nah, kalau muncul seperti ini berarti tidak ada WhatsApp-nya. Klik batal, kembali ke aplikasi hub, begitu. Terus tandai tidak valid kalau tidak ada WA-nya. Ya, biar nanti tidak diproses lagi, tidak valid. Kemudian cek data selanjutnya, apakah ada WA-nya? Nah, ini ada WA-nya Bapak Ibu. Kalau nanti ada WA-nya, yang seperti tadi, kita kirim salam, kita prospek gitu ya. Begitu, langsung saya contoh, misalkan selamat siang saya kirim misalkan. Nah, ini langsung real saya kirim. Jadi kita bisa ngirim prospek pesan ini tanpa harus menyimpan ke kontak dulu. Nah, kembali ke aplikasi, kalau sudah tadi dikirimkan prospeknya, kemudian klik tandai sudah terkirim Bapak Ibu. Nah, bayangkan ini Bapak Ibu, kalau ini dilakukan secara bersamaan oleh anak-anak mahasiswa kita yang magang mendampingi desa-desa tadi, apa enggak bumi bergetar? Ya, semua hasil produk daerah lokal itu bisa terdeliver. Karena selama ini kembali lagi masalah utama UMKM itu adalah sale. Dia nggak punya data. Kalaupun dia pengen sale yang bagus, harus punya modal untuk iklan. Nah, dengan seperti ini kan nggak perlu membayar iklan. Cukup kita konversi menjadi apa, Bapak Ibu? Dikonversi menjadi pelatihan saja, Bapak Ibu. Hmm. Biaya iklan itu. Pelatihan kita, ya kita berikan ke setiap daerah masing-masing wilayah Bapak Ibu. Nah, itu kan keren sekali. Nah, ini saya kembali lagi tadi, saya janjikan tadi dikonversi menjadi peta. Saya kembali ke awal. Saya tengok lagi juga berapa sih sekarang jumlahnya begitu ya Bapak Ibu. Nah, sudah dapat berapa ini Pak Ketua? Tadi dari 60, 70 sekarang 200, dapat 300. 300. Ya, tinggal kita ngobrol aja dia bertambah. Nah, Iya. ini kalau saya sarankan download data mining ini pas saat mau hendak istirahat atau tidur begitu Bapak Ibu. Ya, atau melakukan aktivitas kesibukan dengan tidak megang handphone, maka ini kita lakukan untuk data mining. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu, yang tadi saya janjikan. Data tadi itu kita visualisasikan Bapak Ibu. Nah, ini bisa divisualisasikan nih. Ini lebih banyak, kemudian saya jadikan peta. Ya, saya buatkan peta di situ, ekspor data peta. Itu saya klik, kemudian saya tekan tombol yes.
Nah, kalau Bapak Ibu biasa dengan Google Map, mungkin riset dengan menggunakan Mind Maps, nanti kita akan gunakan Mind Maps namanya. Itu juga gratis Bapak Ibu. Nah, Mas ini Eko, sudah diproses. mungkin apa namanya informasi yang tentang Google Maps ini kan karena salah satunya yang diambil adalah data dari Google Maps ya Mas Eko ya. Betul, Nah, iya, nggak supaya nanti teman-teman tuh jangan langsung dari mana dia ngambil gitu. Nah, kan tadi kan sudah disampaikan ada Google Maps, ada LinkedIn segala macam, termasuk betul, media-media sosial yang teman-teman tanpa sadari telah memberikan pagar tag, hashtag gitu ya, hashtag gitu. betul, Nah, iya, betul. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir karena ini data publik yang kita ambil ya, bukan data private, sehingga insya Allah secara hukum juga aman. Kemarin saya juga sampaikan ke beberapa menteri karena ini data publik, yang penting kita tidak melanggar ITE ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Data tadi sudah dijadikan sebagai CSV. Kita coba create mind map-nya Bapak Ibu. Nah, langsung ini kelihatan di layar Bapak Ibu ada Google Map. Lebih tepatnya lagi di fitur namanya Mind Map. Ini juga gratis, benar-benar gratis Bapak Ibu. Nah, di situ ada tulisan legenda ya Pak Ketua ya. Kelihatan ya Pak Ketua? Legenda. siap, betul. Nah, kita tahu legend tergantung settingan bahasanya ya. Ini saya pakai bahasa Indonesia, legenda. Nah, di situ ada tulisan impor. Nah, kita klik tombol impor. Nah, dari tombol impor ini akan diarahkan kita mengambil data yang sudah kita generate tadi menggunakan hub. Nah, setelah itu kita cari di mana lokasinya itu, file yang tadi di download tadi. Itu ada di folder dokumen Bapak Ibu, di folder dokumen dari memori internal Bapak Ibu, dokumen, kemudian pilih data map atau data peta. Nah, kemudian ada folder Padang Restoran atau tadi warung Padang. Klik, kemudian pilih file CSV-nya. Kita pilih, kita klik tombol OK di bawah itu. Nah, kemudian data setelah langsung dimasukin ke peta ini, Bapak Ibu. Nah, tinggal klik tombol lanjutkan, pilih nama yang untuk akan tampil, klik tombol selesai. Nah, akhirnya data terlihat ya Bapak Ibu di layar Bapak Ibu sudah kelihatan. Nah, kita lihat nih, kita zoom data di Padang. Nah, Padang. Kok Padang? Warung Padang. Bandar Lampung, mohon maaf ya. Nah, Iya, betul nggak ini, Bapak Ibu? Ini warung bahasa Padang di. Nah, Mas kita mau buka. Eko, Nggih, Pak Ketua. bahasa bahasa halusnya adalah location bisa terdeteksi. Wah, Boys. ada orang yang kehilangan, kita lokasikan saja. Target kita kunci dan eksekusi. Gitu. Ya. Jadi di sini kalau Bapak Ibu nanti ngajari mahasiswa, ayo pada bisnis supply chain apa, nyetorin apa gitu kan. Bahan bakunya, gorengan atau pelengkap gitu ya. Taplak meja, apa kemudian kursi, kemudian piring kan bisa karena butuh itu semua warung-warung kan. Nah, ini kan sudah bicara data ini. Tinggal kita beli partai besar. Nah, tadi kalau bicara ke Dereka bisa dimainkan juga nih Pak Ketua ke Dereka. Iya, 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 iya. Kalau ke Dereka ada Mas Iqbal tuh ya sudah berkali-kali dapat ke Dereka itu. Nah, jadi kira-kira begitu ini contoh yang tadi kita Oke, tinggal oke. implementasikan, kita Ya. petakan ini. Jadi data pun juga bisa divisualisasikan seperti ini. Saya kembalikan ke Pak Ketua sama Pak Nurul. Kalau ada masih Siap. kurang diskusi, Nah, monggo baik teman-teman. yang ikut. Kita masih punya waktu, harusnya sudah habis setengah jam yang Mm-mm. lalu. Jadi, silahkan untuk mencoba. Ini pertanyaan yang pertama adalah dari Mbak Lucy. Mohon share link, Hubs, mau praktek. Terus langsung Mas Elvin bilang, untuk nomor referensinya gimana Pak Eko? Apa mungkin ada hadiah mereka menggunakan selama berapa hari dulu Mas Eko? Apa? 3 hari? Jangan, 7 hari. Apa? Nah, kira-kira berapa Mas Eko? Untuk mereka dapat hadiah gitu biar mereka nanti bisa mengkrip untuk di daerahnya masing-masing, di institusinya masing-masing, dan nanti ya insya Allah kalau kita berbagi itu wama yatakila itu lah. Rezeki itu akan ada di mana saja yang tidak akan pernah kita duga, Mas. Ya Insya Allah. Pak Ketua, sesuai dengan
saya ikuti guru kita, ya, guru kita. Prof. Baik. Eko Indrajit, Bapak kita. Saya, gimana Pak Ketua? Oh, yang dari Makassar, Pak Tri. Pripun kabare, Pak Wah, Tri? Pak Tri. Wah, Iya. siap, siap, siap. Ya, mantap. Pak Tri temannya Pak Raden itu. Wah, belum Baik, selesai baik. itu. Sehat Pak Tri ya. Siap, siap. Wah, bahaya ini Eko, kalau makasih sudah saling menggunakan ilmunya. satu ilmu Ya. satu guru kita kayak berarti. Masya Allah. Jadi saya mengikuti guru kita Prof. Eko Indrajit pada kesempatan ini yang tadi join di acara ini, nanti mohon dibantu dikoordinir Pak Ketua nggih. Ya. Nanti saya kasih lisensi 3 bulan free. Wah, Aku bahas kelamaan Weh. 3 bulan. Wah, jangan sampai Nah. 3 bulan. 3 hari Itu baru. aja. 3 Saya kasih tahun 3 Pak. bulan free. Nanti nomor referensinya pakai Raja Wali. Nomornya siapa Ya. Pak Ketua? Iya, Ya, Mas Rangga. Nah, nanti pakai, nanti nanti diberitahu saya ke daftarkan. teman-teman. Ya. Nomor Raja Wali nanti nunggu ya. Ya. Nunggu nomor itu referensinya kita kasih Mm-mm. 3 bulan free. Pak Tri udah habis Banget, katanya masanya ya. sama 7 hari banget. ya. Kejualan itu sudah balik modal nanti itu. Pripun Bu Andri, Siapa Pak Resti, Pak? Bu Resti. Mantap, Pak. Siap-siap. Iya. Terus Ibu, mengikuti. Nanti Bu Resti bisa bikin sambilan bikin kue, Bu. Nah, didistribusikan Insya ke- Allah, insya Allah. Nah, itu, Iya. Masya Allah. Mas Eko, Ya tapi di sini Allah. ada yang jualan, ada jualan pempek nih. Mana tokonya Mbak Gusmail? Mbak Mel. Ada yang jualan pempek. Siapa yang jualan Ada, pempek, Pak Mak. Ketua? Mbak Gusmailia tuh. Ada yang jualan pempek, Pak Ketua. Ada tokonya dia. Jadi kemarin ada binaan saya yang jual pempek itu sampai CS-nya kewalahan. Pak Eko, saya baru kali ini punya CS dari pagi sampai sore nggak berhenti. Jadi kalau mau jualan pempek, saya kasih referensi dari hub tadi, ambil seluruh restoran di Indonesia atau diambil hotel atau penginapan, tapi hotel yang nggak besar, itu kan ada restorannya itu Pak Ketua. Dan itu repeat order terus itu pempeknya. Nah itu ya tadi jual pempek. Mbak Gusmailia mendengarkan itu sambil tersenyum gitu. Jangan lupa prinsipnya presentasi ada persentase. Ah, masuk Raja Wali, masuk. Masuk. Oke. Begitu. Mungkin Mas Tri, ada yang mau disampaikan Mas Tri? Baik, Itu Mas sudah Tri. bagus. Ya, lanjutkan. Nah. Kalau bisa 6 bulan, toh, jangan 3 Oh bulan. iya. Ya, Testimoni dari ya. Insight-nya Siap, adalah ya, saya Pak sudah bisa Arafah. bikin usaha. Saya bikin usaha baru juga untuk rumah kos ya, di Jogja. Iya. Oh, bisa itu Pak. Bisa, Ya. sangat menarik. Ya, untuk bisa kembangkan usaha saya di Jogja itu rumah kos ya. Ya. Wah, baru sedikit ya. Rumah makan juga ayam bakar ya, ayam bakar juga bisa untuk kembangkan itu ya. Kan dia juga pengusaha bracket itu. ya ayam bakar. Masya Allah. Oh, siap, kita undang makan, nah? Ya. Siap kalau Mas Nurul datang lagi ke Makassar sama Mas Eko juga, Mas Rangga juga ya. Ah. Betul. Di Solo itu setiap hari Mantap. sepanjang tahun 2024, Pak Nurul, bukan 1 hari. Sepanjang tahun 2024 Itu dia nih. sampai disupport betul sama Indosat, Masya Allah. Nah ini nanti tinggal saya duplikasi ke kota-kota Bapak Ibu semuanya.
Terima kasih. Welcome semuanya, pokoknya. Oke. Siap. Nanti saya nambahkan sedikit Pak Nurul, nanti untuk nomor referensinya saya kasih nomornya Pak Rangga ya, atau Pak Siap, Nurul? ya, baik. Pak Rangga Oke, ya. Nanti nomor teman-teman, Pak Rangga saya daftarkan nanti di nomor ya. referensi. Begini Ya. teman-teman, kita semua adalah satu tim. Apapun dalam qadarullahnya di Lafzul Mahfuz sudah tertulis bahwa hari ini kita bertemu. Dan ini merupakan salah satu bentuk rasa silaturahim kita, rasa untuk kita saling bersama memiliki. Artinya teman-teman boleh langsung berhubungan dengan Mas Eko di nomornya yang sudah ada. Mas Nurul, Mas Andi, ataupun Mas Iqbal, semuanya bisa. Jadi tidak mesti harus lewat saya, di masing-masing daerah itu sudah punya, teman-teman bisa langsung gitu ya. Jadi bisa dimanfaatkan segala hal yang memudahkan untuk kita bisa berkreasi. Jadi jangan khawatir. Tapi kalau untuk referensi, pasti nanti akan saya berikan nomor referensi saya kepada teman-teman semua. Insya Allah saya akan sampaikan gitu. Jadi jangan khawatir, bisa semua kita saling berhubungan. Sudah di laful mahfuz sudah tertulis hari ini kita bertemu teman-teman. Secara syariatnya kita lagi mengeksekusikan itu. Iya, silahkan Mas Nurul. Gimana lagi nih? Baik, terima kasih Pak Nurul. Sim, eh, kesimpulannya mungkin dari saya begini Bapak Ibu, big data itu sesuatu yang luar biasa, akan sangat rugi kalau kemudian kita tidak mengejawantahkannya menjadi sebuah kajian kalau dalam lingkungan pendidikan ya, atau sebuah produk dalam dunia bisnis. Nah, alangkah baiknya ketika kajian dan produk tadi bisa bersinergi Bapak Ibu. Ya, jadi ekosistem yang saya bangun sekarang, ini saya sampaikan Bapak Ibu, semoga menjadi kabar bagus. Jadi binaan UMKM kami, saya bersamai UMKM Kementerian mencapai 30 juta UMKM. Nah nanti dari binaan kami Bapak Ibu, itu yang sudah cukup bagus, artinya punya kemampuan dan punya keikhlasan, itu akan kita pajaki Bapak Ibu. Terutama yang UMKM punya produk. Kita pajaki sekian ratus ribu, nah itu akan kita kumpulkan untuk menyekolahkan orang yang tidak mampu kuliah. Nah ini, jadi uang itu saya kumpulkan nanti untuk membiayai mereka-mereka yang tidak mampu kuliah, kita kuliahkan. Nanti bisa dikuliah di kampus Bapak Ibu yang tergantung dari mana itu siswa berada. Ya, dan itu nasional nanti Bapak Ibu. Tujuannya apa? Yang kuliah nanti itu saya pakai, saya manfaat apa? Saya dedikasikan untuk mengkaji produknya UMKM tadi Bapak Ibu. Sehingga pelaku UMKM tadi yang mengalami kesulitan dalam mengajukan BPOM, kok sudah dapat kajian kan lebih mudah Bapak Ibu. Nah ini ekosistem yang mau kita bangun. Nah, jadi kita win-win solution, itu nanti yang akan kita bangun menjadi ekosistem besar. Kira-kira begitu Pak Nurul, closing statement dari saya. Jadi menjadikan pendidikan dan bisnis itu berkolaborasi, begitu. Insya Allah, Bismillah.
Jangan, Mas, jangan jangan cepet-cepet, Mas. Itu gambar tuh saya tahu dua orang kiri itu saya tahu wajahnya. Eh, City. Wow. Poinnya kita lihat. Jadi,
Iya. Baik Mas Nurul, ya baik teman-teman. Saya melihat tadi Mas Nurul kan melihat ada buku. Saya membayangkan bagaimana kalau mahasiswa kita, baik itu S1, S2, S3, ada suatu produk yang mereka buat. Kan misalnya pengembangan tuh, biasanya pengembangan-pengembangan ada produknya, baik itu produk secara fisik dan sebagainya, itu memungkinkan. Kalau sudah jadi, ya bisa langsung dibuat tuh di alamat seperti yang Mas Nurul buatkan ya. Bayangkan kalau seandainya ada jurusan atau prodi yang membuat sendiri gitu. Saya yakin mereka akan lebih ceria bersama. Inilah yang disebut dengan pemanfaatan ubiquitous learning, teman-teman. Jadi, salah satu implementasi kecil kita di dalam pembelajaran itu adalah bagaimana mekanisme pembelajaran itu bisa berbagi ceria. Kebahagiaan itu adalah apabila kita memberikan yang terbaik bagi orang dan orang itu bisa melakukan apa yang terbaik juga yang kita miliki. Jadi mudah-mudahan terinspirasi. Nah, konteksnya jangan lupa bahwa teknologi itu adalah sebuah media kita yang apa ya, yang membantu yang selama ini mungkin terabaikan oleh kita atau mungkin yang selama ini menganggap bahwa teknologi itu adalah segala-galanya. Kita akan berpikir bahwa ternyata teknologi itu tidak ada gunanya apabila di tangan yang keliru dan di kebermanfaatnya juga akan tidak bermanfaat atau bernilai yang kurang kurang barokah gitu. Nah, di sini kita sudah membahas tuh ada Mas Andi tadi, sudah itu Mas Eko dan Mas Nurul. Apalagi tadi kita sudah mendengar konsep bahwa dari Prof Eko mengatakan bahwa jangan sampai kita yang dahulu mengenal AI, setiba kita belum tahu apa-apa, kita langsung menyalahkan gitu. Nah, harapannya kita bisa berkolaborasi lagi, menggali lagi kekurangan-kekurangannya. Ya, kami diajarkan juga kalau salah minta maaf gitu. Terus perbaiki, jangan sampai salah menyalahkan Mas Nurul gitu kan kacau kita. Sudah tahu linknya 7 menit lagi masih ngotot aja. Jadi jangan sampai menyalahkan. Tapi inilah contoh dari Mas Andi, tidak menyalahkan, langsung eksekusi, taktuk-taktuk gitu ya. Nah, oke, lebih dari jam 12 ini. Ya. Oh iya, jangan lupa, Mas Nurul, saya sampaikan juga sertifikat dengan 16 JP itu betul-betul nanti teman-teman kan bisa menggunakan tuh ya. Nah, jadi nanti kita akan sampaikan bahwa sertifikat akan lewat email. Insya Allah nanti berguna untuk di BKD. Tuh. Ya, oke. Ya. Iya. Ayo Mas Iqbal. Lanjutkan aja nih. Udah azan. Iya, Lanjut, iya. lanjut. Baik. Ya. Siap. Terima kasih banyak, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu semua, saya izin lagi ya. Sampai jumpa. Sampai ketemu. Ya, Baik. makasih. Oke, Makasih. Assalamualaikum. Thank you, Teh.